kita sampai poin keempat ya. Kita kemarin Kemarin poin sampai keempat nomor kan. 3. Sampai nomor 3 ya? Nah, nomor 3 jadi sekarang nomor 4 ya. Jadi mungkin saya kasih waktu kisaran berapa ya? Saya 1, 2, 3 menit untuk buka dulu Kotobanya. Siapa tahu lupa ya. Kisaran Oke. 3 menit. Kalau sudah 3 menit kita akan langsung bahas ke babnya ya. Hoi, hoi, hoi. Halo, selamat malam Kak Destri ya. Sorry, Mas Ben. Maaf Kak, telat baru pulang dari rumah sakit ini. Oh ya nggak apa-apa Kak. Jadi hafalan ya, hafalan dulu Kotoba bab tiganya, terus kita lanjut yang kemarin dari Bunpo bab 3. Ya. Silakan dihafalkan, mungkin nambah 1 menit lagi ya, 2 menit ya Kak ya. Oke,
kita akan lanjut di keterangan tata bahasa. Bab 3 poin keempat ya. Kemarin kita poin ketiga sudah dibahas. Jadi kita lanjut ke poin keempat ya. Ya, Mungkin dari Kak Destri bisa dibaca nomor 4. masih urus pasien katanya. Oh, masih urus pasien. Oke, kalau begitu, apakah bisa sambil dengerin Kak Destri? Bab 3. Oke. Bisa Kak. Oke. Kalau gitu Kak Pipi, Onegaishimasu nomor 4 silakan dibaca. Nomor 4, kata benda satu, no, kata benda dua. Ih, ya nggak sih ini? Ya sih. Iya, iya. Kata benda Jika satu. kata benda satu adalah nama negara dan kata benda dua adalah produknya, maka kata benda satu, no, berarti buatan dari negara tersebut. Kalau kata benda satu adalah nama perusahaan dan kata benda dua adalah produknya, kata benda satu, no, berarti buatan perusahaan tersebut. Balik lagi. Untuk kedua pertanyaan digunakan kata tanya doko. Oke, Korewa doko no komputa desu ka? Ini komputer buatan mana? Nihon no komputa desu. Komputer buatan Jepang. Terus, apa ini? Pau? Pawa. Pawa. Hmm. Pawa denki ya? Ya. Pawa denki no komputa desu. Komputer power elektrik. Oh, wow. Power. Oh, power. Iya kan? Itu dari bahasa Inggris ya. Ah, watashi no power. Hmm. Power saya gitu kan. Oke, jadi Yon Bang ya. Kita masuk ke poin keempat, kata benda satu no, kata benda dua. Jika kata benda satu adalah nama negara dan kata benda dua adalah produknya, maka kata benda satu no berarti buatan dari negara tersebut ya. Kalau kata benda satu adalah nama perusahaan dan kata benda dua adalah produknya, kata benda satu no berarti buatan perusahaan tersebut. Untuk keduanya pernyataan digunakan kata tanya doko. Jadi untuk kalimat ini kalau untuk kata tanya jadi pakainya doko ya. Korewa Oke. doko no komputer desu ka? Ini komputer buatan mana gitu ya. Terus jawabannya Nihon no komputer desu, komputer buatan Jepang gitu ya. Terus yang ini Power dan Kino komputer desu, komputer power elektronik seperti itu ya. Ini hampir sama aja kayak yang di bab 1 ya atau bab 2. Kata benda satu no, kata benda dua. Kata benda ketemu kata benda partikelnya itu no ya. Tapi ini untuk yang ini di sini itu menjelaskan tentang misalkan kata benda satu itu barang, terus kata benda duanya itu kata benda satunya itu misalkan negara, kata benda duanya itu adalah bendanya. Jadi itu benda dari negara tersebut gitu ya, atau buatan dari negara tersebut yang tercantum itu ya, seperti itu. Ya. Korewa dokono komputer desu ka? Ini komputer buatan mana? Ini untuk kata tanyanya. Jadi harusnya tadi emang harus pakai doko untuk kata tanya. Jadi misalkan Korewa dokono tabemono desu ka? Gitu. Ini makanan dari mana? Misalkan Indonesia no tabemono desu. Makanan buatan atau makanan dari Indonesia gitu. Indonesia.
Hmm. Kalau nggak buatan atau berasal ya itu artinya bisa. Berasal bisa, buatan juga bisa. Gitu. Oke Deska, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kak Destri, apakah ada yang mau ditanyakan? Tabung naik nih. Mungkin nggak ada. Kalau begitu, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 5, Kak Vivi. Lagi. Nomor Privat. 5, daftar ko, so, a, do. Kata petunjuk. Gimana cara baca ini? Barang, kelompok ko gitu. Kore, kelompok so, sore, kelompok a, are, kelompok dore, barang atau orang. Kono, kata benda. Sono, kata benda. Ano, kata benda. Dono, kata benda. Tempat, koko, soko, asoko, doko. Arah atau tempat. Halus, kochira, sochira, achira, dochira. Terus itu ngejelasinnya gimana ini? Sudah, nomor 5. Apa dilanjut ke nomor 6? Tunggu dulu ya. Jadi ini adalah daftar koso ado. Koko, soko, asoko misalkan ya. Itu koso ado itu adalah awalannya. Misalkan ko, ada kore, ada kono ya. No, Ada koko juga. ada Yang itu. kucira. Terus yang so, sore, sono sama soko ya. Terus yang a, are, ano sama asoko. Asoko. Atau ajira juga bisa ya. Ah, Terus yang do, kelompok do ini khusus kelompok tanya ya. Untuk pertanyaan. Kelompok do, misalkan yang ini dore. Dore itu yang mana? Ini kotoba atau kosakata bab 6 ya. Terus hmm, dono. Dono ini kata benda. Dono atau kata benda ini pelajaran 16 atau bab 16 ya ini. Dono itu juga yang mana? Doko itu di mana? Dojira itu yang mana? Ya, seperti itu. Jadi ada yang untuk barang itu ya kelompoknya. Terus ada yang untuk yang barang sama orang juga bisa. Ada yang untuk tempat, ada yang tempat untuk arah atau tempat yang lebih halus ya bahasanya. Jadi untuk yang nomor 5 silakan dicatat dulu ya, itu di tabelnya itu dicatat juga ya, di garis gitu. Biar untuk hafal menghafalnya juga enak ya. Misalkan ini untuk kelompok yang mana, ini penggunanya yang mana, nah, itu bisa gampang. Saya kasih waktu kisar 5 menit ya, cukup ya 5 menit untuk nyatet ini. Oh, oke, oke, oke. Silakan. Sebelum kita lanjut ke nomor terakhir ya. hmm, hmm.
Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai untuk poin nomor 5, apakah ada yang mau ditanyakan? Eh, itu gimana kalau yang kan untuk dore, dono itu nanya-nanya kan? Itu gimana pertanyaannya? Dore itu yang mana juga bisa dore. Sama aja sih, itu misalkan untuk barang, dore yang mana gitu barangnya gitu. Hmm. Misalkan tolong ambilkan tas. Nah, dore deska yang mana gitu ya. Ah, Terus yang selanjutnya kan itu dono. ya. Dono kata benda. Itu kan ada untuk yang barang sama orang. Untuk barang bisa, untuk orang bisa. Dono Misalkan itu bukan dipakai di belakang kayak Vivi Dono dono gitu dulu, nggak? dono dulu baru kata bendanya. Oh, bukan. Bukan Dono. diletakkan di air ya. Oh, oke. Jadi misalkan dono, yang pertama untuk barang. Dono atau dono kabang deska, tasnya yang bagaimana gitu ya. Hmm, Misalkan oke, oke. contoh bentuk atau mungkin warnanya gitu ya ditanya. Terus yang selanjutnya yang untuk orang. Dono hito deska, orangnya yang bagaimana? Mungkin soal fisiknya itu bagaimana, orangnya itu tinggi atau pendek atau rambutnya panjang, nah kayak gitu ya. Hai, hai. Dono hito, orangnya seperti apa gitu ya. Oke deska, Oke, des. nah, itu ya untuk penjelasan dore sama dono karena itu kosakatanya masih di bab 16 ya nanti aja ya, nggak apa-apa tapi sedikit-sedikit sudah tahu lah ya. Ya, Oke, apakah ada pertanyaan lagi Kak Vivi? tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dibacakan untuk yang terakhir, Rok Kubang. Oh, iya, oke. Hmm. Prefiks "o" dibubuhkan pada hal-hal yang bersangkut dengan lawan bicara atau orang pihak ketiga untuk menanyakan rasa hormat dari si pembicara. Oku ni wa dochira desu ka? Berasal dari mana? Segitu aja. Hmm. Oh, nani-nani ya. Nani nani. Hmm. Kan itu ada strip gitu, bacanya nani-nani. Prefiks O dihubungkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan lawan bicara atau orang pihak ketiga untuk menyatakan rasa hormat dari si pembicara gitu ya. Jadi kalau ada O di awalnya itu biasanya dia untuk kesan sopan ya. Ini contoh 9 Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa dochira desu ka berasal dari mana atau berasal dari negara mana gitu ya. Misalkan kalau misal kuni wa doko desu ka itu juga boleh, tapi untuk yang lebih sopannya lagi ditambahin O di awal. Okuni wa dochira desu ka gitu ya. Nah, hai, hai, Hmm. hai. Okoniwa ada Deska, negaranya dari mana? Indonesia Karakimasta, berasal dari Indonesia. Seperti itu ya. Misalkan ada contoh lagi, sake itu kan minuman keras. Jadi kalau osake itu jadi lebih sopan ya, osake. Osake wa nomimaska gitu. Apakah Anda minum sake gitu? Itu untuk memberi rasa kesan yang sopan ya. Ya, Ya, itu untuk penjelasan nomor 6 ya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 6, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? tidak ada untuk saat ini.
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke Rensu ya. Rensu akan saya siapkan ya. Jadi tunggu sebentar, akan saya siapkan Rensunya. Halo Kak Bibi, Iya, apakah fotonya kelihatan jelas? iya, kelihatan. Oke, silakan dikerjakan seperti biasanya dari nomor 1 sampai nomor 4. Baik. Ditulis beserta artinya. Oke, Des. Kak Destri juga ya. Untuk Kak siapa namanya? Kak Sukma ya. Jadi kita 15 menit lagi saya tes ya. Ini kalau ada pertanyaan dari Kak Sukma, dari Kak Vivi, dari Kak Destri juga silakan ya.
Halo Kak Sukma. Halo. Halo Kak, Apakah sudah hafal? boleh Kak, coba. Oke, kita mulai dari 1, Ichi, 2. ni, Ini ditutup kan bukunya? ya aku on biar enggak ini. Oke. 3, San, 4, Yon, 5, 5, Go, 6, Roku, 7, 7, Roku, Mana, 8, Yon, nah, Hachi, 9, Yu, 10. Jiu, Kalau 5, Go, 8. Hachi, Kalau 2, ni, 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 kalau 6, Roku, 10. Jiu, Kalau 12, Jiu, ni, sip. Kalau 15, Yon, Go, juga. So, 18. Jiu Hachi. Oke, jadi sampai kisaran ini ya Kak ya. Mungkin bisa kalau udah hafal kisaran itu bisa sampai 99 sih. Kalau menghafalkan itu kan ada rumusnya kan Kak. Iya, Rumusnya mungkin udah dipahami sendiri kan. Rumusnya itu iya, kalau misalkan yang beda mungkin cuman baru di belasan. Itu yang ibaratnya spesial gitu kan. Bukan ichi, ju, ichi misalnya 11 ya. Bukan ichi, ju, ichi, tapi ju, ichi kan kalau 11. Ju, ichi, juni, jusan, juyon, jugo, juroku, Juroko, junana, juaji, jukyu. Kalau Jiu, 20? Niju ya, Niju. Ya, niju. Jadi seperti itu ya. Kalau baru menyentuh angka 21, nah itu baru beda. Angka pertama kan 2 kan, 2, 1. Ni, Iya, ini kan 2. Terus tambahin puluhan. Puluhannya gimana? Ni, terus ju. Puluhannya ya. Niju. Terus 1, ichi. Ya kan? Niju Ichi. Itu 2, 1. 2, 1. 2-nya ni. Puluhannya ju. Terus satunya ichi. Ichi. 21. Satu. Nah, kayak gitu, Kak. Oke, Kak. Kalau 30 gimana, Kak, jadinya? 30 Sanju ya? Apa? Jusan. Sanju. Sanju ya. Nah, kalau 30, kalau misalkan 10 itu ju kan. 20 ni ju. 30 sanju. 40 Yeonju. Yeonju. 50 goju. Goju. 60 rokuju. Rokuju. 70 nanaju. Hachiju. Hachiju. Kyuju. Kyuju. 100 belum tahu ya. Yaku ya, Yaku. Oke. Ya sebenarnya Kak Sukma udah lumayan memahami ya. Jadi intinya itu pertama di angka 1 sampai 10 untuk dasarannya ya. Jadi kalau angka 1 sampai 10 itu belum hafal ya, pasti untuk kedepannya agak susah gitu ya Kak ya. Untuk 1 sampai 99 itu agak susah. Tapi kalau udah
hafal dari angka 1 sampai angka 10, nah itu untuk perumusannya tinggal dihafalkan aja gitu ya. Mungkin yang beda cuman di 11 sampai 19 kan, bukan ichi, ju, ichi, tapi ju, ichi kan dia masuknya ke apa itu? Kalau belasan ya, masuknya ke belasan gitu. 20, 2, ni, terus puluhannya ju gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi Kak Sukma untuk 1 sampai 99 bisa dibilang udah termasuk aman lah ya. Tapi untuk ke selanjutnya ke ratusan, ribuan, sama puluh ribuan. Itu kemarin sebenarnya sudah di-share kan ya? Apa udah nyatet itu Kak? Udah nyatet. Oke, kalau begitu mungkin hafalan aja. Nanti kita masuk ke ratusan sama ribuan aja dulu ya, dua itu. Jadi silakan dihafalkan di ratusan sama di ribuan aja dulu Kak. Oke, Kak. Catatannya dibuka lagi ya Kak Sukma ya. Iya, siap. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Sukma. Nih, Sensei itu nomor 1. Itu Ya. kan kayak yang pertama itu kan dia kan ngasih tahu apa? Kokoha. Itu kan kayak nomor 1 kan Koko, restoran itu contoh. partikel apa itu? Kak Destri, itu partikel apa? Koko, terus itu bahasanya apa? Koko wa shoko Nah, shok 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 shokudo des. Ini adalah sebuah restoran. Terus? Nah, terus itu gambar yang pertama itu apa, Kak? Apa, yuk? Resepsionis kah? Iya, benar. Nomor 1 resepsionis, nomor 2 ruang kerja, nomor 3 ruang rapat, nomor 4 toilet. Oke. Ya. Arigatou gozaimasu, Sensei. Baik. Apakah sudah selesai? Nomor 1 yang belum, nomor 2, 3, 4 sudah. Kak Bibi, apakah sudah selesai? Tapi artinya belum aku artikan. Nomor 3, ada nomor 3. Menyentuh nomor 3? Hai. Wakarimashita. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini muridnya cuma kita bertiga ini. Seriusan. Iya, seriusan. Ayo. Tadi di absen itu saya melihatnya cuma 2 orang malahan ya kayaknya. Waktu ngelihat tadi. Bentar. Iya, aku kan tadi kan ke rumah, tadi kan rumah sakit kan, terus aku lihat, aduh aku belum ini, nanti dimarahin kayak gitu, langsung buru-buru udah nyampe kelas, nyampe rumah langsung aku nyalain dulu itunya. Tadi aku lihat cuma 2 orang, terus nyusul Kak Destri ya. Aduh, Masya Allah, ini. Kak Vivi, Shoganai. Kak Vivi, Shoganai tahu nggak? Enggak. Show desu ka? Enggak sama. Enggak sama. Shoganai itu apa boleh buat? Oh, biasa di anime Shikatanai enggak sama. Shikatanai, ya sama aja sih. Cuman dia tuh penggunaannya orang-orang beda-beda. Ada yang pakai Shoganai, terus ada Shikatanai gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya. Arute itu dake yarimasyo. Jadi apa yang ada kita lakukan dulu gitu. Hai.
Eh, aku tuh, bukan kantor. Kita pakai semua. Aku tadi buka.
Apakah kalian kesusahan? Nope. No. Satu kali salah, satu kali push up mau? No, 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 no. Hebat. Kak, jangan suruh push up lagi, Kak. Aku tiap pagi sudah push up, Kak. Iya, Kak. Jangan suruh push up terus, Kak. Nggak apa-apa, toh. Capek. Oh, iya, that is. Ya, sekali ya. Cuman Iya. bertiga yang masuk. Kata naik. Eto. Renshu, bi renshu. Mirai wa doko desu ka? Asoko desu. Doko desu ka? Nih. Wih, yang, ah, oh ya Allah. Ya. Gimana, Kak? Kak, ruang konferensi sama ruang rapat sama nggak sih? Beda ya? Apa? Ruang apa? Ruang konferensi. Apa sih? Sama ruang? Konferensi. Sama ruang rapat sama nggak sih? Aku awalnya kantor tadi loh. Bu, Anio, Anio. Yang nomor 2 itu kantor Anda ya? nanya nomor berapa? Kaigi Shitsu. Kaigi Shitsu. Nomor 2 yang pertama itu kan Kaigi Shitsu kan, Kak? Hah? Kaigi Shitsu, iya. Yang nomor berapa? Yang pertama, nomor 2. Nomor dua yang pertama itu Kaigi Shitsu. Kaigi Shitsu kantor, Pak. Apa sih? Bukan nomor 3. Nomor dua yang pertama itu kan yang pertama kan Toire, Tetenteng gitu kan, itu di sana. Terus kan itu kan Habibi. Kaigi Habibi lihat nomornya itu nomor 4 itu Toire ya. nomor dua yang nomor dua tapi yang pertama loh, bukan yang itu. Nomor 2 yang pertama. Heeh. Kaigi Kaigi Shit Kaigi Oh, iya iya Shitsu iya. Kaigi Shitsu Kaigi Shitsu ruang rapat konferensi. Oh, ada di situ. Ya, aku nerjemahin tinggal nerjemahin doang makanya Kaigi Shitsu kayak habis Kaigi. Tapi tadi aku kan bicara sama Mbak Nur loh. Hmm. Nggak masuk dia sibuk apa ya?
Suka. Apakah sudah selesai? Sorry Belum Mas kak, Taka, masih artiin. Masih artiin. Kak Bibi udah selesai. Belum ini, tunggu. Coto mate masih belum nomor 4. Hai. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup ya. Oh, iya. Santai sekali kawan. Logo deh. Se Mak, kayak gini. Ups.
Eh, apakah sudah selesai? Belum. Enggak, dua nomor lagi. Nomor Ada 3 sih sama kurang berapa? 4. Aku masih nulis ininya, artinya Kak. Oke. こちらです。Ya, salah naruh pulpen. Aduh. Tapi, ini dan Dan Susi.
Hai, sudah selesai. Apakah sudah selesai, Sudah. Kak Destri? Astagfirullahaladzim. Kak Destri, apakah sudah selesai? Menghilang. Kak Destri menghilang. Tunggu Kak, tunggu. Bentar. Tadi dipanggil majikan. Out. Teresa Chan. Teresa Chan. Itu nama anak bosku Teresa. Teresa. Kan namaku bagus ya. Maksudnya Teresa, Pipi. terus ini Kenapa mertua. enggak? Mungkin lanjutin nanti aja ya, kalau yang Rensubi ini dari nomor 1 sampai nomor 4 itu belum selesai, kita bahas ini dulu, apa namanya, Hai. yang saya kirim di grup itu silakan dibuka. Mm-mm. Sudah? Sudah. Itu Udah, kan Kak. ada Bunke ya, nomor 1 sama nomor 2 tuh. Hmm. Mm-mm. Dari Kak ini dulu, Kak Destri, silakan dibaca nomor 1-nya terus diartikan. Hai, Silakan. sebentar Kak. Silakan Des. Desutori. Desutori-san. Nama Ichi Kokowa Shokokudo desu. Kokowa, Kokowa Shokudo desu. Ini adalah sebuah restoran. Koko, artinya Shoko, restoran. Koko artinya apa? Ini Koko artinya di. Di sini. Tuh. di sini. Di batas. Kokowa Shokudo. Kokowa Shokudo. Shokudo des. Coba ulang. Kokowa Shokudo desu. Di sini adalah restoran. Shokudo apa? Shokudo. Shokudo restoran. Restoran atau lebih ke Tempat makan. tempat makan, ruang makan atau kantin ya. Kalau restoran beda lagi ya Kak ya. Restoran Des. Oke, Kokowa Shokudo desu. Di sini ruang makan atau kantin gitu ya. Yang selanjutnya nomor 2, silakan Kak Bibi. Erebeta wa asoko desu. Eskalator. Asoko di sana.
Ya si eskalator. Ere beta wa. Lift enggak? Lift. Hmm. Lift. Sorry. Ere beta wa asokodes. Lift Lift. ada di Sana. sana. Oke. Selanjutnya Reibun yang nomor 1, Kak Destri silakan dibaca. Kokowa su emi Kokoa Shin. kokowa Shin. kecil banget. Shin Osaka. Kokoa Sebentar Kak, kecil banget tulisannya. Kokowa. Ini kecil sangat. di Zoom bisa ya. Zoom in. Zoom out. Sin Kokoa Kokoa nandeska. sin o sin o Osaka desuka. Hah? Oh, kan sin Ya. Koko. Shin o Kokoa Osaka. sin. Sin. Nah, sin O-nya kan 2, jadi bacanya panjang. Oh. Kokowa sin o Osaka. Osaka desu. Suka. Osaka. Biasa Osaka. Ya. Kokoa sin Kokowa Osaka Shin desu Osaka ka? desu ka? Kokoa. Hai. Shin Ulang-ulang. Osaka desu. Kokoa. Kokowa Shin Sin Osaka desu Shin ka? Osaka desu ka? Artinya? Artinya apa? Di sana, apakah di sana stasiun Osaka? Koko apa? Di sana? Koko. Di sini. Di sini. Kok di sana? Di sini. Stasiun Osaka. Stasiun Osaka kah? Gini ya, dengarkan. Kokoa Shin Osaka desu ka? Apakah di sini Shin Osaka? Jawabannya hai, so des. Artinya apa so des? Hai, di sini. Hai, iya di sini. So des itu apa? Kak Vivi, so des apa artinya? Apa kemarin so desu ka? So desu. Iya, benar nggak? Ya, so. Oh, iya. Hai, so des. Ya, benar. Kokoa Shin Osaka desu ka? Apakah di sini Shin Osaka? Jawabannya hai, so des. Ya, benar. Itu ya, so des. Oke, kalau begitu lanjut ke Nibang. Toire wa doko desu ka? Asoko desu. Toilet ada di mana, ya kan? Asoko di sana. Nibang, toire wa doko desu ka? Toilet di mana? Asoko desu, di sebelah sana. Oke, selanjutnya Sanbang. Yamada-san. Yamada-san. Itu apa Kak? Itu aku lupa. Itu aku nggak aku. Oh, do Ko. doko. Yamada-san. Doko. Oh, Yamada-san. Yamada-san wa Yamada-san wa doko desu ka? Artinya?
Tuan Yamada Hmm. ada di mana? Tuan Yamada di Ya, mana? benar-benar. Apa ada di mana? Tuan Yamada ada di mana? Apa Tuan Yamada di mana? Sama aja nggak? Sama aja. Sama aja. Yamada-san wa doko desu ka? Saudara Yamada ada di mana gitu. Atau di mana saudara Yamada itu juga bisa. Terus jawabannya? Yamada Shitsu desu. Yamada di sana. Salah-salah. Coba Shit, dibaca lagi. itu kan sih. Ya, bukan. Kai, kai, kai. Itu Kai, apa ya? Kaisi. Kai, kai, oh, kai itu bukan, itu kan kai. Itu yang anu surat dua apa ya? Kai. Gi. Gi. Kaiki, 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 kaiki Ki. shitsu desu. Kaiki shitsu desu. Artinya? Shitsu desu. Nggak Artinya? tahu, Kak. Nggak ruang, ruang rapat. Aduh, kota banyak ya. Kok banyak? Lupa. Oh, ruang rapat. So, Oh, barusan nyatet loh. Kenapa aku nomor lupa? 3. Yamada-san wa doko desu ka? Saudara Yamada di mana? Kaigi shitsu desu, di ruang rapat. Di ruang rapat. Kaigi shitsu, ruang rapat. Kayak gitu. Aku padahal barusan catat. Oke, selanjutnya nomor 4, Kak Vivi. Nomor 4. Jimusho wa. Jimusho wa. Dochira desu ka? Achira desu. Jimusho apa jimusho? Kantor. Kantor ada di sebelah mana? Jawabannya Achira. Ada di sebelah sana. Jimusho wa dochira desu ka? Kantor ada di sebelah mana? Achira desu, ada di sebelah sana. Oke. Ya untuk Kak Vivi sama Kak siapa? Kak Destri, silakan dilanjutkan lagi. Kalau belum selesai di Rensubinya 1 nomor sampai nomor 4. Saya akan pindah ke Kak Sukma. Ini mungkin beberapa ada yang baru masuk ya. Kak Pariyati sama Kak... Tadi Kak Cus tadi masuk ya. Tapi udah keluar lagi. Mungkin Kak Pariyati bisa simak aja dulu ya. Tadi kita bahas angka dari 1 sampai kisaran ya banyak sih. Masih kisaran 1 sampai 99 ya. Jadi saya akan ngetes Kak Sukma lagi. Kak Sukma, halo Kak Sukma, apakah ketiduran? Oh, Kuniwa. Kuniwa itu. Halo Kak Sukma. Hadir. Oke, apakah sudah siap? Dites lagi ya. Oke. Oke, Kak Sukma, kita mulai dari angka 100 apa? Hyaku. 200? 200. Ni hyaku. 300? San hyaku. San? San byaku. Byaku. Hmm. San byaku. Terus 400? Yon hyaku. 500? Yon. Go hyaku. Gohyaku. Terus 600? Rob hyaku. 700? 700. Nana hyaku. Selanjutnya 800? Hap hyaku. 900? Yu hyaku. 1000? Sen. Seng. Oke.
Seng. Untuk 300 lagi berapa? San piaku. 600, Rob piaku. 800, Hap piaku. Jadi untuk di ratusan ya Kak ya, di ratusan itu angka spesial ya, kayak ibaratnya dia itu penulisannya agak berbeda dari yang lain. Jadi yang pertama ada 300 ya. Kalau 200 kan ni, hiaku kan. Hiaku itu ratusan kan maksudnya. Bedanya itu ada di 300, 600 sama 800. 300 san bia ya, bukan san hia. San pakai B ya, biaku. San biaku gitu, 300. Terus yang selanjutnya ada di 600. Bukan roku ya, bukan roku piaku gitu ya, tapi rob piaku. Rob P-nya piaku. 2. Rob piaku. Pakai su kecil ya, ro susu kecil terus piaku, jadi P-nya jadi 2. Rob piaku. Terus yang selanjutnya di 800 itu ada hap piaku ya. Piaku, hap piaku. 800 hap piaku. Terus yang 1000 adalah seng ya, seng 1000. Jadi kita lanjut ke ribuannya. 1000 tadi seng, terus 2000. Ini seng. 3000. San seng. San zeng. Nah, selanjutnya 4000. 4000. Yon seng. Yon seng, terus selanjutnya 5000. Goseng. Oke, 5000 goseng, terus 6000. Rokuseng. Selanjutnya 7000. Nanaseng. Terus 8000. Haseng. So, 8000 haseng, 9000. Haseng. Kyuseng. Oke. Kalau 10.000? 10.000. Ichiman. Icimang ya, 10.000. Jadi Ichiman. kita masuk ke ratusan sama ribuan. Kalau yang tadi di ratusan ada yang beda itu 300, 600 sama 800. Tapi kalau di ribuan ya, ribuan itu yang beda 300 sama 800 ya. 600-nya itu normal, rokuseng ya. Rokuseng. Nah, yang beda di 3.000 300. sama 8.000. Oh ya, 3.800. Yang 3.000 itu san zeng, bukan sanseng ya, tapi san zeng. Okay. 3.000 san zeng. Terus yang selanjutnya di 8.000 haseng. Haseng. 8.000. 9.000 kyuseng, 10.000 ichimang. Kalau uang Indonesia itu ichimang rupiah ya, itu cuma 10.000 rupiah ya. Tapi kalau di Jepang ichimangeng, ichiman yen atau 10.000 yen itu masuknya ke, kalau dirupiahin itu kisaran 1 juta lebih ya. Misalkan hyaku yen 100 yen, nah itu 10.000 rupiah Indonesia ya. Kalau 100 yen. Hyakueng. Kalau seng gitu ya. Seng gitu ya. Susah ya Kak nyebutnya Kak. Sengeng. Nah. Susah ya kan ya. Sengen gitu. Itu 100.000 rupiah. 100.000 rupiah kalau dirupiahkan ya. Kisaran segitulah. Seng, goseng,
Nah, itu 500.000. Goseng, eng. En ya. Yen itu tulisannya yen kan, yen. Bahasa Jepangnya eng, tapi Oh, bacanya. Eng. Tulisannya Seng. sama n aja, tapi bacanya eng gitu. Seng. Oh. Seng. Ya, untuk ya seperti itu ya untuk angka. Tapi kalau 110 itu jadinya gimana, Kak? 10 8 Q. Hyakuju. Ya, Ya. benar. Jadi dia kalau misalkan masuknya ke ratusan, jadi dia itu dihitung yang paling besar dulu, ya. Dihitung yang paling besar dulu. Misalkan tadi kan 110. 100 berapa? Hyaku kan? Iya. 110. 100-nya hyaku, 10-nya ju. Hyaku ju. Oke? Kalau 125, gimana itu jadinya, Kak? Hyaku ni Ju ni Jugo. Benar sekali ya, Kak ya. Jadi dia yang paling besar ke paling kecil. 125. 100 hyaku. 20 niju. 5-nya go. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia urut. Misalkan ratusan ke puluhan. Nah, gitu ya. Kalau misalkan 1.500 itu jadinya gimana, Kak? 1.500 seng. Seng. Terus 500-nya? Seng go hyaku. Nah, udah gitu aja. Seng Seng go hyaku 1.500. Kalau 1.550. Seng yohaku Seng go hyaku goju. goju. Nah, benar sekali. Ya. Seng go hyaku goju. Goju. 1.000 seng. 500 go hyaku. 50 goju. Nah, selesai ya, seperti itu. Jadi dia diartikan dari yang paling besar dulu ke paling kecil, gitu ya, Kak ya. Diurutkan. Misalkan 1.980. 1.000 itu seng. Seng 900 kyu hyaku. kyu hyaku. Berapa tadi? 80. Seng kyu hyaku hachi hachijyo. Iya, benar-benar ya. Seng Iya. 1.000 kyu hyaku 980 hachiju. Nah, udah 1.980. Hachijyo. Kalau 1.999, ayo. Seng 900 kyu hakyu. Kyu Seng kyu hakyu kyu kyu. Nah, 1.999. 1.000-nya seng. 900 kyu hyaku. 99 kyu ju kyu. Thank you, hyaku. Kyu ju. Thank you, hyaku, kyu ju. Nih ya. Seng kyu hyaku kyu hyaku kyu ju kyu. Kyu ju kyu. 99 kyu ju kyu.
Ya, untuk pengertian di angka kira-kira seperti itu ya. Minggu depan kita agak belajar angka lagi. Kita kan hari ini belajar dari angka 1 sampai mungkin icimang ya, 10 ribuan. Jadi yang ke selanjutnya ke 100 ribu, ke 1 juta, nah itu kan belum kan. Kita besok belajar sedikit lagi. Habis itu kita ganti materi. Habis kita minggu depan selesai materi ini ya, apa namanya, materi angka. Karena ini juga penting ya, ini juga menyangkut uang ya. Juga kalian harus tahu gimana cara penghitungan, gimana cara mengartikannya, ini dari mana dulu, ini harus bagaimana. Jadi untuk pengertian itu di angka kita harus diartikan dari yang paling besar dulu nominalnya ya. Misalkan 10 ribu atau 15 ribu. 15 ribu itu gimana? Misalnya 15 ribu ya. 15 ribu jadi icimang goseng. Ya, Goseng. icimang Cimang goseng. goseng. Ciman goseng. 10, misalnya 15 ribu. 10 ribunya berapa? Sama belakangnya 5 ribu kan? Ya. Nah, Cimang goseng. udah gitu Iciman, aja. 10 ribunya iciman dihitung sama goseng. belakangnya 5 ribu. Icimang goseng. Seperti itu ya. Icimang goseng 1.500.000 ya kalau rupiahin kisaran segitu. Mungkin hampir 1.600.000-an kalau dirupiahin. Icimang goseng ya. Apakah ada yang mau ditanyain mungkin Kak Pariyati ya, agak telat mungkin banyak kerjaan tadi ya. Iya Pak, iya Kak, dari minggu kemarin juga nggak masuk. Sibuk ya, mungkin Iya, bisa. soalnya apa, hari libur banyak tamu jadi nggak bisa masuk kelas sama sekali. Ya mungkin bisa nanti lihat di YouTube ya, kita belajarnya apa. Oke. Tapi untuk hari ini mungkin nggak terlalu banyak ya Kak, soalnya bahas Rensu, terus tadi cuman bahas bab untuk yang Kak siapa namanya, apa, Kak Vivi sama Kak ini Destri ya, yang kelas lama, sambil bahas Rensu sama Bumponya sih. Terus yang untuk kelasnya Kak ini, Kak Waryati ini, tadi bahas Hmm. angka aja, baru bahas angka ya. Oh, Saya ngecek di ada Kak tugas nggak Sukma. dari minggu kemarin, Kak? Kalau minggu kemarin saya lupa ngasih tugas ya, soalnya jadwal saya padat, jadi grupnya itu nggak kebuka. Saya juga ketimbun ya, banyak sekali WA, banyak sekali ini. Tapi untuk minggu ini Alhamdulillah. sama-sama sibuk ya Kak ya. Iya, sama-sama sibuk banget di sini. Sama-sama sibuk ya. Untuk minggu ini pasti saya kasih tugas ya. Mohon maaf banget kemarin mungkin nggak kasih tugas. Ada untungnya juga ya mungkin ya. Alhamdulillah malahan. Ada untungnya juga ya, mungkin emang rezekinya kalian, misalnya walaupun ini belajarnya agak berkurang tapi juga menguntungkan di waktunya, mungkin ya bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk Ya, minggu betul. ini harus ada tugas ya mungkin. Apakah di Kak Pariyati sama Kak Sukma ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi Oh iya, untuk Kak, itu apa namanya, angka-angkanya boleh di-share di grup? Karena aku nggak ada. kemarin itu nggak masuk deh ya Kak ya, Kak Iya, Pariyati. nggak Jadi masuk, aku nggak tahu. saya sharein untuk yang angka bisa dicatat ya, bentar. Iya. Kalau Kak Sukma kemarin udah nyatet, soalnya masuk Kak Sukma kemarin. Angka ini. Itu ya Kak, udah saya share di grup. Jadi bisa dicatat lagi ya Kak, sama dipelajarin lagi.
Ini karena waktunya masih ada 10 menit, apakah ada yang mau ditanyakan di Kak siapa namanya? Kak Pariyati, Kak Sukma, terus Kak Vivi sama Kak Destri, gimana? Apakah ada ditanyakan di pelajarannya? Halo, halo. Halo Kak Vivi. Tidak ada Halo. sih Kak. Kalau Ya, si Tidak udah ada. satu. Kenapa tidak tidak ada ada? karena Apa kalian sudah paham kepala saya 100%? sudah mau copot rasanya. Nice, nice. Tahu nggak tadi ketika apa Kak Re ngasihin anuin ke apa ke Kak Sukma kan yang anuin angka-angka, otakku tuh langsung kayak nyut. Ditaruh dulu kepalanya, Aduh. nanti dipasang lagi. Ya, sebetulnya ya untuk angkanya mungkin tadi juga udah mendengarkan sambil mengulas kembali ya, ada beberapa ya pasti yang lupa ya di angka. Jadi seperti itu Iya. untuk penjelasan di angka. Mungkin besok minggu depan juga bisa belajar lagi. Yang kelas lama bisa mendengarkan di pembelajarannya lagi untuk mengulas lagi biar lebih pakem ya gitu. Lebih pakem walaupun kadang hilang-hilang udah dipakemin tapi tetap hilang ya. Udah hafalan sehari tapi habis makan hilang semua, itu gimana? Ya namanya manusia ya, kadang walaupun udah berusaha sekeras mungkin tapi tetap lupa. Iya, kadang kidding Ya, hidup betul. ini. Karena yang Waktunya dihafalin masih nggak 9 selesai. menit ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita open pertanyaan aja untuk semua ya. Semua Nah, di ya, hal tentang Jepang. Apa yang Fine, kalian fine, fine. penasarin, apa yang kalian udah Penasaran. siapin gitu ya untuk aku ada pertanyaan. yang mau ditanyain sih Kak Re. Kak Re, Hah? Silakan. mau tanya, di Ya. LPK-nya Kak Re itu kita sekolahnya itu offline atau online? Atau bisa kita nganuin online? Kalau di sini khusus offline semua ya Kak ya. Kalau yang online itu nggak ada Kak. Online nggak ada ya? Online nggak ada, khusus offline semua ya. Kalau minimal pembelajaran berapa bulan, Kak? Kalau minimal pembelajaran itu kalau di LPK itu semua nggak nentu ya Kak ya. Kalau cuman belajar aja sih ya mungkin di kisaran 6 bulanan, setengah tahun gitu. Kalau cuman belajar aja, cuman kalau di LPK itu biasanya untuk memberangkatkan ke Jepang Kak. Jadi semua itu nggak bisa ditentuin dari orang LPK-nya. Misalnya kamu setengah tahun berangkat, kamu setengah tahun udah di Jepang, atau kamu 8 bulan udah di Jepang, itu nggak bisa Kak. Yaitu semua tergantung, Hmm. yang pertama faktor job, yang kedua faktor rezeki, yang ketiga itu, yang terakhir adalah usaha atau keniatannya orang itu sendiri. Nah, ketiga faktor itu sangat mempengaruhi Kak, apalagi yang kedua juga ya, kedua itu rezekinya. Misalkan orang Jepang itu misalnya udah ikut wawancara nih, bahasa saya bagus, tapi orang Jepangnya nggak suka, ya udah itu nggak kepilih gitu Kak. Terus kalau di LPK itu pengambilannya biasanya untuk orang, misalkan ada job pengolahan makanan atau di pabrik gitu ya, mau diambil 2 orang, jadi itu 1:3 Kak jobnya. Yang diambil 2 orang, jadi wawancaranya itu 6 orang. Nah, 6 orang itu bertarung bahasa sama rezekinya mereka ya. Jadi yang 6 orang itu yang diambil pasti biasanya 2 gitu, seperti itu. Kalau yang dibutuhkan 3, ya nyiapkan orang 9 orang itu. Terus untuk pemilihan anaknya itu juga dilihat dari segi bahasa, terus juga Penampilan. tuturnya juga Kak. Kalau penampilan itu ya pasti, kalau standarnya mau wawancara ya pasti rapi ya. Rambut rapi, terus jenggot rapi, ya kayak gitulah. Oke. Seperti itu ya. Tapi rata-ratanya Kalau LPK itu seperti itu Kak, banyak Kak. kalau untuk kayak biaya gitu Kak, bisa di-spill nggak? Kalau di LPK saya itu bisa digolongkan itu
paling murah. Kalau di Lampung itu paling murah Kak kayaknya. Jadi kotor-kotornya itu Kak ya. Kotor-kotornya Oh, apa? Biayanya untuk total itu kisaran 55-an lah. oh, baik. Kisaran segitu ya Kak ya. Murah. Hmm. Kan kalau yang di luar itu ada yang nyampe 70, 80 gitu ya. Bahkan ada yang 100 gitu. Tapi kalau yang ini programnya biasanya job yang ini buat magang ya. Biasanya Mm-mm. yang kontraknya 3 tahunan gitu Kak. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, cukup, Kak. Arigatou gozaimasu. Iya, doitashimaste. Kak Vivi, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Harusnya Kak Vivi ada nih. Jadi Nggak setiap ada. minggu itu, Galau ini. Gojo nggak balik soalnya. Oh, kan di manganya kan kayaknya dia bisa hidup lagi kan? Oh, tidak bisa. Kan sudah mati, sudah selesai. N hari ini. N. Manganya udah end ya, udah ya. Udah. Pegang. Ya mau gimana lagi? Orang yang Kalau autornya aja. saya kan baru nonton itu ya. Nonton itu film Shogun itu baru 2 episode sih. Jadi kayak ada yang sepuku. Itu masih ada nggak? Yang kayak gitu-gitu. Seppuku ya, seppuku itu Bundir ya? tradisinya samurai gitu ya, bunuh diri. Jika Oh, mereka iya saya agak bacain. Lihat itu. Saya lihat itu tadi kemarin. Terus di itu tadi di Luxim juga lihat si yang sepupunya si Jonggun itu juga gitu. Itu nggak ada. Maksudnya kalau orang biasa itu nggak gitu. seppuku itu biasanya dilakuin di itu tuh zaman lama kau udah enggak. Jadi kalau Oh, mereka lebih ke ninja gitu sih, zaman Edo gitu atau zaman dahulu. Mereka itu kalau ibaratnya nggak bisa nyesain tugas yang atasannya berikan ya bisa jadi seppuku, bunuh diri kayak gitu kan, atau mungkin dapat hukuman disuruh seppuku gitu ya, seperti itu. Cuma zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak ada Kak. oh, So that's ya kira-kira seperti itu pengertian seppuku ya. Saya juga sedikit tahu sih sebetulnya. Walaupun nggak secara mendetail, saya sedikit tahu soal seppuku ya. Biasanya mereka itu ngerobek apa namanya usus mereka, terus habis itu ada kalgojonya juga, ada yang cuma ngerobek aja. Kalau yang dieksekusi itu juga ada, sama yang kepalanya itu dipenggal ya. Biasanya kayak gitu. uh, Itu biasanya kalau yang hukuman mati sih. Iya, Ada yang di kayak film gitu. Shogun itu juga masa nyelamatin orang doang, terus dia nggak bisa nyelamatin kan, dia jatuh ke laut, terus dia mau menghunuskan pedangnya ke perut, lah terus bawahannya datang nih bawa talinya diturunin, nggak jadi, dia nggak jadi gitu bundir, Harakiri ya. Harakiri itu hara itu beda perut, lagi. kiri itu hara itu perut. Kalau kiri itu memotong ya. Jadi ya memotong perut ya. Istilahnya kalau harakiri ya hampir sama aja kayak seppuku gitu. Hmm, Harakiri membelah perut gitu artinya kayak. ya nggak sih kalau misalkan dulu kayak gitu nih, ya Allah. Ya, dulu zaman Edo itu keras ya Kak ya. Oh, Kalau zaman dulu mah itu apa-apa keras ya. baca Luksim aja tadi pagi tuh kan yang pas sepupunya si Jonggun itu dibilang bapaknya, kamu harus seppuku soalnya sudah apa menghasut tuanmu. Hah? Cuman ngomong nggak boleh bunuh kupu-kupu doang loh. Disuruh ya nggak masuk di akal.
Ya, kalau melanggar aturan-aturan gitu ya, di Jepang juga di zaman kerajaan ya seperti itu, harus bunuh diri, harus seppuku, harakiri dan lain sebagainya gitu ya. Coba kita Penggal, pakai itu gantung. nih, misalkan di Indo nih, terus kita Sambo cepat, itu. Maukah? Iya kan, biar ada jera dikit guys. Lihat masa ya kali korupsi 300 triliun ya. Cuman didenda 271 5.000, triliun. terus nggak ada yang baru tuh cuman dihukum penjara 3